Kasus pembunuhan dan mutilasi mayat dalam koper yang ditemukan di Ngawi masih diselidiki oleh Polda Jatim. Hasil otopsi bagian kepala dan kaki telah diungkap ke publik. Tersangka dalam kasus ini, Rohmat Trihartanto alias Antok, 32, juga telah menjalani serangkaian tes psikologi. Adapun Antok ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pembunuhan dan mutilasi kekasihnya, Uswatun Hasanah, 29. Kasus mutilasi mayat dalam koper merah yang berisi tubuh Uswatun Hasanah pertama kali terbongkar pada Kamis, tanggal 23 Januari tahun 2025, di Desa Dadapan, Kendala, Kabupaten Ngawi. Tubuh korban dimutilasi oleh tersangka menjadi 3 bagian. Potongan kepala dan sepasang kaki ditemukan di 2 wilayah yang berbeda, yakni di Trenggalek dan Ponorogo. Berikut fakta terbaru kasus mutilasi mayat dalam koper di Ngawi yang diungkap Polda Jatim. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Farman mengatakan, tersangka melakukan mutilasi terhadap korban mulai pukul 1.30 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kurun waktu tersebut, tersangka menyayat tubuh korban dengan perasaan tenang. Sayatan itu tipis-tipis, artinya itu dilakukan berulang-ulang kali. Makanya butuh waktu durasi 5 jam untuk melakukan mutilasi, ucap Farman. Berdasarkan sayatannya, Laboratorium Forensik, Labfor, Polda Jatim memperkirakan alat yang digunakan adalah pisau tipis sebagaimana barang bukti pisau buah yang disita polisi. Sehingga diperkirakan menggunakan pisau yang kecil sejenis barang bukti yang kita amankan, kata Farman. Pisau yang dijadikan barang bukti oleh Polda Jatim tersebut berupa pisau buah bersarung hijau dan berjumlah 1 buah. Tersangka mengaku pisau tersebut dibeli di sebuah minimarket. Ada sejumlah alasan Rohmat Trihartanto alias Anto 33 tahun nekat membunuh Uswatun Hasanah yang jasadnya ditemukan di dalam koper. Salah satunya lantaran korban yang pernah melabrak istri sah pelaku. Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit 3 Jatan Reskrimum Polda Jatim AKBP Arbaridi Jumhur. Motif Uswatun melabrak istri sah Anto karena mendesak pelaku untuk segera menikahi dirinya setelah berpacaran 3 tahun. Korban selalu memaksa agar tersangka segera menikahi dirinya secara sah dengan sebuah prasyarat yang sulit dilakukan tersangka, yakni Antok harus segera menceraikan istri sahnya di Jombang sesegera mungkin. Namun permintaan Uswatun tak bisa segera dikabulkan oleh Antok. Sementara emosi Uswatun memuncak lantaran Antok ternyata memiliki anak kedua berjenis kelamin perempuan dengan istri sahnya. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Ditreskrimum Polda Jatim Kombes Pol Farman. Korban yang kesal kemudian mendoakan anak perempuan si pelaku dengan kalimat tak pantas. Mendengar hal itu, Anto sakit hati dan tak terima. Emosinya semakin memuncak karena korban memintanya untuk menghilangkan anaknya dengan istri sah. Korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua. Sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya. Itu motifnya yang kami ketahui berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Saradita. Tersangka pembunuhan dan mutilasi wanita dalam koper di Ngawi dinyatakan positif seorang psikopat narsistik. Hal ini berdasarkan dari hasil tes psikologi yang dilakukan Polda Jatim terhadap tersangka Rohmat Trihartanto atau RTH alias Anto. Di Reskrimum Polda Jatim, M. Farman pada Senin 3 Februari mengatakan gangguan tersebut diketahui dengan adanya ciri-ciri tersangka saat melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap korban Uswatun Hasanah. Polisi menyebut Anto tidak memiliki rasa iba terhadap korban. Jika sudah merasa tersinggung, emosi pelaku meledak-ledak. Selain itu, tersangka melakukan mutilasi dalam keadaan tenang dan tidak memiliki rasa keraguan.
Kasus mutilasi mayat dalam koper merah yang berisi tubuh Uswatun Hasanah pertama kali terbongkar pada Kamis 23 Januari di Desa Dadapan, Kendal, Kabupaten Ngawi. Polda Jatim juga mengungkap bahwa Antok menangis saat diinterogasi penyidik. Kasubdit 3 Jatanras Direskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur menuturkan, Antok berkali-kali menangis saat diperiksa. Saat penyidik menanyakan soal keluarga dan anak, tiba-tiba pelaku terdiam lalu menangis. Selama tersangka dan korban terlibat hubungan cinta, keduanya kerap bertengkar. Korban selalu memaksa agar tersangka segera menikahinya secara sah. Tersangka juga dituntut untuk segera menceraikan istri sahnya. Antok kini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pembunuhan dan mutilasi kekasihnya, Uswatun Hasanah. Antok melakukan aksi keji tersebut di kamar 303 di salah satu hotel Kediri pada 19 Januari. Tubuh korban dimutilasi oleh tersangka menjadi 3 bagian. Potongan kepala dan sepasang kaki ditemukan di 2 wilayah yang berbeda, yakni di Trenggalek dan Ponorogo. Sementara itu, motif yang didalami oleh pihak kepolisian, tersangka diduga membunuh dan memutilasi karena merasa cemburu. Korban sering memasukkan laki-laki lain ke dalam indekos. Anto juga merasa sakit hati dan kesal karena korban pernah melontarkan kalimat kasar kepada anak perempuannya. Kasus yang dilatari motif asmara ini membuat tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, lebih subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dan pasal 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan penjara maksimal seumur hidup. Sebelum membunuh Uswatun Hasanah, Rohmat Trihartanto alias Antok ternyata sempat mengajak korban makan di sebuah restoran. Gerak-gerik Antok pun terekam kamera pengawas CCTV di lokasi sekitar restoran pada Minggu 19 Januari 2025 malam. Restoran tersebut berada di Semampir, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam rekaman CCTV tersebut, keduanya terlihat baik-baik saja. Keduanya juga berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Diremanto turut merespon soal beredarnya video tersebut. Ia tak menampik bahwa perangai keduanya selama berjalan dan berada di area restoran tersebut seperti sejoli yang harmonis tanpa masalah. Bahkan pelaku sesekali memegang tangan korban. Namun kebersamaan keduanya tersebut berakhir nahas. Uswatun dibunuh Antok di sebuah hotel di Kediri beberapa jam setelah makan malam. Keduanya terlibat cekcok dan Antok nekat mencekik Uswatun hingga tewas. Tak hanya itu, pelaku juga memutilasi jasad korban dan membuangnya ke 3 kota.